Imbauan bagi pengendara roda 4 agar mematangkan kemampuan mengendara sebelum turun ke jalan. Diduga karena sopir belum terlalu mahir berkendara, sebuah mobil box terperosok ke dalam sungai di Taman Sari, Jakarta Barat. Insiden bermula saat pengemudi berinisial RA, seorang penjaga rumah indekos, sedang memindahkan mobil salah satu penghuni rumah. Tiba-tiba mobil yang ia kendarai berjalan mundur dan menabrak pagar besi rumah kos hingga roboh. Tidak hanya menabrak pagar, mobil juga terperosok ke dalam sungai. Menurut warga sekitar, sopir salah menginjak pedal, yang seharusnya injak rem, ia malah menginjak pedal gas. Akibat kejadian ini, pengemudi mengalami luka ringan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ribuan kendaraan memadati ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek hingga memicu kemacetan sepanjang hampir 15 km. Ya, 4 prajurit TNI tersangka penyiraman air keras. Iran terus menggempur Israel menyusul terbunuhnya Kepala Keamanan Nasional Iran Ali Larijani. Halo pemirsa, puncak arus mudik mulai terasa 3 hari jelang Lebaran. Sejumlah ruas jalan, stasiun kereta api, pelabuhan, dan bandara dipadati pemudik. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Ya, 3 hari jelang Lebaran, stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat dipadati ribuan calon penumpang yang akan pulang ke kampung halaman. Sejak pagi, stasiun Pasar Senen dipadati pemudik. Antrian panjang terjadi di area keberangkatan. Penumpang menunggu jadwal keberangkatan kereta. Hari ini tercatat lebih dari 22.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen menuju berbagai daerah di Pulau Jawa. Puncak arus mudik di stasiun Pasar Senen diprediksi terjadi hari ini dan besok. Pihak stasiun pun telah menyiapkan sejumlah antisipasi, diantaranya menambah petugas hingga mengatur alur keberangkatan penumpang. Jadi selama masa angkutan Lebaran ada 68 perjalanan kereta api reguler jarak jauh. Untuk kereta api tambahannya ada 20 perjalanan kereta api tambahan Lebaran, 12 keberangkatan dari Gambir dan 7 keberangkatan dari Pasar Senen. Dan juga ada 4 perjalanan kereta api motor gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Puncak arus mudik mulai terasa di ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Pagi tadi ribuan kendaraan memadati arus tersebut hingga memicu kemacetan sepanjang hampir 15 km. Kepadatan tol MBZ sudah terjadi sejak tadi malam dan terus berlanjut hingga pagi tadi. Kendaraan pemudik yang menuju kota-kota di Pulau Jawa ini bergerak perlahan akibat padatnya volume lalu lintas. Kemacetan terjadi di sejumlah titik, terutama di kilometer 48 yang menjadi titik pertemuan antara tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Penerapan kontraflow diperpanjang dari kilometer 55 hingga kilometer 47 Karawang Barat untuk mengurai kemacetan. Sementara itu, jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat juga sudah padat oleh pemudik. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa hanya bisa melaju dengan kecepatan rendah. Kendaraan yang melintasi jalur Pantura didominasi oleh motor. Peningkatan volume kendaraan ini mulai terjadi sejak Rabu dini hari dan diprediksi akan terus meningkat pada sore dan malam nanti. Kepolisian bersama Jasa Marga resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas one way di gerbang tol Cikampek Utama.
Usai diberlakukannya sistem satu arah atau one way, kondisi arus kendaraan ramai lancar. Kebijakan ini dinilai efektif mengurai potensi penumpukan kendaraan yang mengarah ke Trans Jawa. Sistem satu arah berlaku pada Selasa sore kemarin, mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 236 Trans Jawa. Berdasarkan data dari Jasa Marga, lebih dari 290.000 kendaraan melintasi tol Cikatama menuju Trans Jawa sejak 11 Maret lalu. Meski diberlakukan sistem satu arah di ruas tol Cipali, kemacetan tetap terjadi di sejumlah titik, salah satunya di kilometer 110. Kemacetan kendaraan pemudik mengular hingga beberapa kilometer di jalur A ruas tol Cipali pagi tadi. Kemacetan terjadi imbas tingginya volume kendaraan pemudik pada puncak arus mudik hari ini. Juga akibat adanya kendaraan mogok di kilometer 121. Dan puncak arus mudik diperkirakan masih terjadi besok. Sistem satu arah juga masih diberlakukan untuk mengurai kepadatan arus kendaraan pemudik. Ya, sementara itu dampak dari penerapan sistem one way di ruas tol Cikampek menyebabkan pemudik yang masuk tol melalui arteri Karawang dan Purwakarta harus berputar kembali ke tempat asal. Penyebabnya akses jalan menuju gerbang tol Cikampek Lama atau Cikopo ditutup. Pemudik pun kebingungan dan harus mencari jalan arteri untuk melanjutkan perjalanan mudik ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Padahal sebelumnya mereka memilih tidak masuk tol Japek karena macet dan hingga memutuskan masuk melalui gerbang tol Cikampek Lama. Namun apa daya, ternyata gerbang tol malah ditutup. Jalur Lingkar Gentong menjadi langganan lokasi penumpukan kendaraan dan rawan kecelakaan. Posko-posko pengamanan pun didirikan di titik krusial Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat untuk memastikan kesiapan dalam menyambut puncak arus mudik 2026 hari ini. Kapolres Tasikmalaya Kota KBP Andi Purwanto meninjau secara langsung posko-posko pengamanan di titik krusial Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Polres Tasikmalaya Kota juga memberikan sejumlah bantuan sebagai bentuk apresiasi para anggota yang bertugas dalam operasi ketupat 2026. Tinjauan ini sebagai upaya untuk memastikan kesiapan dari masing-masing posko pengamanan serta posko terpadu yang diperuntukkan bagi para masyarakat yang mudik dapat berjalan secara optimal menyambut puncak arus mudik 2026 di jalur Lingkar Gentong yang kerap menjadi lokasi kemacetan dan titik rawan kecelakaan. Kurang lebih kami menerjunkan personil Polres dengan dibantu instansi terkait dan dari Baharkam itu kurang lebih 556 itu personil Polres saja. Nanti dibantu kurang lebih dari instansi terkait itu ada kurang lebih 300 personil tersebar di wilayah kabupaten dan wilayah kota. Di sini jalur khusus mudik, kemudian di jalur perkotaan juga pusat perbelanjaan dan lain-lain, tentunya itu menjadikan objek pengamanan kita juga. Kita sudah melakukan evaluasi terkait kemungkinan yang terjadi apabila antrian kendaraan ini panjang. Nah, khususnya kami fokus di Ciawi dan di ini letter U Gentong ini, Mas, karena ini kalau sampai mengular ke arah kurang lebih 2 km tentunya kami akan memperlakukan one way, tapi itu tentunya harus berkoordinasi dengan Polda. Polres Tasikmalaya Kota juga menyatakan bahwa anggota beserta jajarannya telah siap dalam menyambut para pemudik dan sudah mempersiapkan beberapa skema lalu lintas, seperti memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way ketika terjadi penumpukan kendaraan di Lingkar Gentong jika diperlukan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Indra Setiabudi, Pandu Priyo IG, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, langsung kita update informasi dari kawasan Gentong dan juga Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Sudah ada rekan Indra Setiabudi di jalur Gentong dan Kevin Pakan di Kalimalang. Kita ke Indra terlebih dahulu. Indra, seperti apa keramaian arus lalu lintas yang melewati kawasan Gentong saat ini? Silakan.
Baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Dapat menginformasikan puncak arus mudik 2025 pada di jalur Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat sudah terpantau cukup ramai. Anda bisa saksikan di belakang kami Juno dan juga pemirsa, ini kepadatan juga sudah mengular namun tidak berangsur lama Juno, dikarenakan memang pihak kepolisian juga selalu standby guna untuk memastikan tidak ada kemacetan yang mengular cukup lama sehingga masyarakat bisa melakukan kegiatan mudik dengan aman dan juga serta nyaman. Dan kalau kita bandingkan Juno dan juga pemirsa terkait perbandingan dari pagi hingga siang hari tadi pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, ini cukup ramai lengkang. Masyarakat pemudik bisa melakukan kegiatan bermudik dengan kecepatan maksimal, dan namun hingga sore hari ini Anda bisa saksikan ini kecepatan sekitar 10-20 km per jamnya. Lantaran sudah mengular sekali cukup panjang Juno, namun cukup masih berjalan, tidak stuck begitu Juno. Lantaran memang di beberapa titik ini sudah ada pihak kepolisian yang terus berjaga guna untuk memastikan kelancaran bagi para pemudik. Dan memang kalau informasikan bahwa memang untuk kepolisian sendiri ini beberapa titik yang krusial ini sudah diamankan dan juga meletakkan sejumlah CCTV di lokasi-lokasi yang cukup krusial ataupun tikungan-tikungan cukup tajam maupun juga tanjakan-tanjakan yang cukup tinggi. Ini memastikan bahwa kepolisian akan memantau pergerakan daripada masyarakat untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan selama proses perjalanan menuju kampung halaman di jalur Lingkar Gentong menuju berbagai kota di Jawa Barat, dan juga ini akses juga bisa menuju Jawa Tengah Juno dan juga pemirsa, sehingga memang jalur ini menjadi alternatif bagi para pemudik untuk melakukan kegiatan bermudik melewati jalur selatan di Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat ini. Dan memang perlu kami informasikan juga Juno, yang perlu kami himbau dan perlu kami informasikan untuk terkait di jalur Lingkar Gentong ini perlu kami informasikan bahwa terkait kontur jalan ini cukup banyak tikungan tajam maupun juga tanjakan yang cukup ekstrim, sehingga ini perlu diperhatikan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan bermudik pada hari ini di momen Lebaran di tahun 1447 Hijriah. Ini memastikan kondisi kendaraan, pengecekan kendaraan, roda maupun juga pengereman ini harus perlu dipastikan kesehatan dan begitu guna untuk memastikan perjalanan ini bisa dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal-hal diinginkan. Dan kami menghimbau juga bagi masyarakat ini memang untuk di Lingkar Gentong ini, khususnya di Tasikmalaya ini cuaca ini cukup tidak bisa diprediksi. Namun kalau pagi ini cukup panas hingga siang, namun malam ini bisa langsung turun hujan, sehingga ini jalan kontur sangat licin. Untuk diinformasikan untuk kendaraan bermotor ini penting sekali untuk menjaga jarak kecepatan guna untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan selama proses berjalan dan dapat sampai tujuan dan menikmati Lebaran bersama keluarga tercinta di kampung halaman. Kembali ke Anda Juno. Baik Indra, terima kasih. Selanjutnya langsung kita ke Kalimalang, ada Kevin Pakan di sana. Kevin, seperti apa arus lalu lintas di Kalimalang? Silakan. Kevin. Ya, selamat sore Juno pemirsa. Situasi terkini di Jalan Raya Arteri Kalimalang, perbatasan antara Jakarta Timur dan Bekasi, terpantau masih ramai lancar. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Juno dan pemirsa, situasi terkininya di Jalan Raya Kalimalang. Kami melihat ini belum adanya kepadatan dari kendaraan yang terjadi. Dan kalau kami melihat dari arah Jakarta Timur yang akan menuju ke Bekasi Barat, ini masih didominasi begitu oleh kendaraan roda 4. Dan memang kami melihat bahwa untuk situasi pada sore hari ini dan juga dibandingkan dengan situasi tadi pagi, ini masih terpantau relatif normal. Namun demikian kami melihat bahwa ini pos penjagaan dari pihak kepolisian yang memang ini turut disiagakan untuk bisa mengantisipasi bila mana nantinya terjadi adanya antrean kendaraan yang cukup signifikan di Jalan Raya Arteri Kalimalang ini. Karena memang kalau kami melihat secara data, Juno dan pemirsa, untuk nantinya pada malam hari ini merupakan menjadi puncak arus mudik bagi para pemudik yang akan melintas di Jalan Raya Kalimalang, perbatasan antara Bekasi Barat dan juga Jakarta Timur pada hari ini. Nah, memang nantinya akan ada juga penjagaan yang dilakukan atau pengaturan yang dilakukan oleh pihak kepolisian bila mana nanti
terjadinya kemacetan yang cukup signifikan terjadi di Jalan Raya Kalimalang ini. Dan berikut merupakan visual terkini, Juno dan pemirsa. Anda bisa melihat bahwa ini kendaraan bermotor atau roda 4 juga masih banyak yang melintas, dan kami juga melihat terdapat sejumlah barang-barang bawaan yang telah mereka bawa, begitu seperti kardus, kemudian ada beberapa tas-tas yang berukuran besar, yang mana ini juga dapat mengindikasikan bahwa memang mereka telah melaksanakan arus mudik yang memang untuk jalur dari Jalan Raya Kalimalang perbatasan antara Bekasi dan Jakarta ini merupakan jalur menuju ke arah Pantura, Jawa Barat. Juno. Baik, Kevin, terima kasih banyak atas laporannya langsung dari Kalimalang, dan sebelumnya ada rekan Indra Setiabudi langsung dari Gentong. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryo Nugroho mengatakan sistem satu arah telah diberlakukan di sebagian tol Jakarta Cikampek dan bisa diperpanjang. One way sepenggal tahap pertama di lokasi one way nasional sudah kita berlakukan mendasari dari arahan Bapak Kapolri, arahan Pak Menhub, dan diskusi dengan Dirut Jasa Marga bahwa pada jam 12 ada bangkitan arus. Oleh sebab itu kami segera melapor kepada Bapak Kapolri untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan SKP. Jadi SKP itu tanggal 17 dan 18 itu akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Jadi rekayasa lalu lintas yang pertama, one way lokal tersebut hanya dari kilometer 70 sampai kilometer 263. Apakah malam ini nanti ada puncak arus? Nanti kami koordinasi dengan Dirut Jasa Marga. Manakala ada bangkitan arus lagi, kemungkinan nanti akan bisa kita perpanjang untuk one way-nya itu. Tetapi kalau sudah landai, nanti akan tetap kita evaluasi, karena malam ini juga di kilometer 55 hingga 70 kami lakukan kontraflow untuk bisa mengatur flow yang menuju ke Trans Jawa. Ya, pemirsa, perjalanan panjang sering membuat kita mual. Lalu bagaimana mengatasinya? Berikut tips dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atasi mabuk perjalanan. Nah, kalau kita lagi bosan di jalan, kita kan seringnya lihat HP. Lihat HP ini yang menyebabkan rasa mual, karena otak kita bingung menerima sinyal gerak dari HP sama sinyal gerak dari kendaraan kita. Nah, sekarang saya ajarin gimana caranya mencari tombol rahasia di tubuh kita. 3 jari kita ditaruh di bawah pergelangan tangan. Terusnya jempolnya kita taruh di tengah. Nah, inilah titik tombol rahasia tersebut. Yang kita lakukan, kita tekan nih sampai kukunya warna merah berubah jadi putih. Kemudian dilepas lagi. Tekan lagi sambil tarik nafas, kemudian lepas lagi sambil buang nafas. Kalau ini kita lakukan 30 kali, rasa mualnya nanti akan turun. Titik ini namanya adalah titik acupressure atau sering disebut P6. Udah ada bukti ilmiahnya nih, evidence based, bahwa kalau kita lakukan tekanan seperti tadi, ini akan menghilangkan rasa mual. Tapi jangan lupa, selain kita lakukan yang di tangan kanan, kita juga harus lakukan hal yang sama di tangan kiri. Ya, itu tadi tips anti mabok ya di perjalanan dari Pak Menkes. Nah, pemirsa, selanjutnya kita masih bicara mudik. Niat hati memeluk orang tua di hari yang fitri, namun takdir berkata lain. Seorang pemudik sepeda motor di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon harus tegar menghadapi kenyataan pahit. Di tengah hiruk pikuk arus mudik, ia menerima kabar duka. Sang ibu telah menghembuskan nafas terakhir tepat sebelum mereka sempat bertemu di kampung halaman. Ya, Langka Deni, seorang pemudik roda 2 mendadak lemas saat tiba di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Selasa dini hari. Kabar duka menyayat hati datang melalui sambungan telepon mengabarkan bahwa sang ibu tercinta telah meninggal dunia. Rencana bahagia untuk merayakan Idul Fitri di kampung halaman di Mesuji, Lampung, seketika berubah menjadi duka mendalam bagi pria yang telah menempuh perjalanan jauh demi sebuah rindu. Meski diliputi rasa sedih yang luar biasa, Deni tetap melanjutkan sisa perjalanannya menuju Lampung. Bukan untuk bersalaman di hari raya, melainkan memberikan penghormatan terakhir kepada sang ibu.
Seorang penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan melahirkan di atas kapal. Berkat bidan dan perawat yang bertugas di atas kapal, seluruh proses persalinan berjalan dengan lancar. Seorang penumpang kapal bernama Isa 37 tahun dievakuasi petugas kesehatan Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang ini dievakuasi setelah melahirkan di atas kapal sesaat sebelum KM Pantokrator yang sebelumnya berangkat dari Pelabuhan Nunukan, Kalimantan Utara, bersandar di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Berkat bidan dan perawat yang bertugas di atas kapal, seluruh proses persalinan berjalan dengan lancar. Isa melahirkan seorang bayi laki-laki dengan kondisi sehat. Ini proses persalinannya di atas kapal sendiri seperti apa? Proses persalinannya lancar. Kebetulan ibu ini mungkin sudah melahirkan pertama, jadi bukan pengalaman pertama untuk melahirkan. Jadi dia ada pengalaman, kebetulan dari perawat juga sudah konfirmasi sama saya karena pada saat ini kapal mau sandar. Selanjutnya ibu dan bayi ini langsung dibawa ke Rumah Sakit Andi Makassau, Kota Parepare untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Puncak arus mudik Lebaran mulai terasa di Pelabuhan Merak, Banten. Sejak semalam kawasan pelabuhan ini dipadati oleh para pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Kepadatan kendaraan pemudik mulai terlihat di Pelabuhan Merak. Sejak Rabu dini hari, volume kendaraan terus meningkat membuat sejumlah kantong parkir di area dermaga, khususnya dermaga eksekutif, mulai terisi penuh. Para pemudik didominasi kendaraan pribadi yang datang dari arah Jakarta dan sekitarnya. Mereka memilih berangkat pada malam hari untuk menghindari kepadatan yang diprediksi akan terus meningkat. Sementara itu di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten diramaikan oleh pemudik motor 2 hari jelang Lebaran. Antrean pemudik terlihat saat memasuki kapal untuk menyeberang. Hingga saat ini lebih dari 13.000 motor dan lebih dari 12.000 truk sudah diberangkatkan dari Pelabuhan Ciwandan ke Pulau Sumatera. Diprediksi kepadatan arus mudik masih akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan, seiring meningkatnya jumlah pemudik yang menuju Pulau Sumatera. Sementara itu pemirsa, ribuan pemudik terus berdatangan di Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Para pemudik ini rata-rata tiba dari Kalimantan Tengah dan kembali ke kampung halaman untuk Lebaran bersama keluarga. Mereka sengaja memilih mudik hari ini karena sudah memasuki cuti bersama. Diprediksi penumpang yang turun di Pelabuhan Tanjung Perak pada momen mudik tahun ini mencapai 248.711 penumpang, naik 5% dibandingkan periode tahun lalu. Pelabuhan Indonesia Persero memberangkatkan peserta mudik gratis bersama Pelindo Group 2026 melalui flag off ceremony yang digelar di buffer area Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan ini untuk memberikan manfaat dalam mendukung mobilitas masyarakat selama periode arus mudik Lebaran. PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo secara resmi telah memberangkatkan peserta mudik gratis bersama Pelindo Group di buffer area Tanjung Priok. Pelepasan pemudik dengan menggunakan 161 bus ini dilakukan oleh Direktur Utama Pelindo, Ahmad Muhtasyar. Ahmad Muhtasyar mengatakan mudik gratis bersama Pelindo Group tahun ini berbeda dengan tahun lalu, terutama dari sisi jumlah peserta yang diberangkatkan yang mengalami peningkatan menjadi sekitar 7.570 orang dengan 4 kota besar tujuan dan 13 kota tujuan lainnya di wilayah Indonesia. Jumlah yang mengikuti mudik ini hampir 7.600. Tahun lalu 7.100. Jadi ada peningkatan. Bisnya 161 bis, yang dari Jakarta ada 50 bis ke 13 tujuan mudik. Ahmad Muhtasyar menambahkan melalui kegiatan ini, Pelindo Group berharap perjalanan mudik para peserta dapat berlangsung dengan lancar dan selamat hingga tiba di tujuan, sehingga momen berkumpul bersama keluarga di Hari Raya Idul Fitri dapat dirasakan dengan penuh kebahagiaan.
Dan untuk mengetahui situasi terkini di Pelabuhan Merak, Banten, sudah ada rekan Bagus Prasetya di sana. Bagus, bagaimana sore ini di Pelabuhan Merak? Silakan. Baik, Judo dan juga pemirsa, dapat kami informasikan terkait pantauan kami di puncak arus mudik 2026 di Pelabuhan Merak, Banten, di mana kami melihat saat ini hingga sore hari ini masih adanya peningkatan volume kendaraan pemudik dan juga antrian mobil yang akan mau menyeberang dan juga masuk kapal ke Pelabuhan Bakahuni, Lampung, di mana kami sejak tadi sore melihat banyak sekali mobil yang akan antri dan juga memenuhi kantong-kantong parkir di Pelabuhan Merak, Banten, di mana ASDP menyediakan setidaknya 47 kapal untuk mengangkut para pemudik ini ke Pelabuhan Merak dan maksud kami di Pelabuhan Bakahuni, dan akan beroperasi selama 24 jam, di mana di Pelabuhan Merak ini memiliki 2 dermaga, yaitu dermaga eksekutif dan reguler, di mana tempat saya mengabarkan saat ini di dermaga eksekutif, di mana Pelabuhan Merak memiliki 7 dermaga, ya, di antara lain ada 1 dermaga akan masuk bongkar muat kendaraan ya 4 kapal, yang dimana untuk sore hari ini kami melihat juga masih adanya antrian untuk menunggu kapal. Dan untuk bongkar kapal sendiri, muat kapal untuk kendaraan yang akan masuk ke kapal memakan waktu selama 1 jam 15 menit. Itu juga ada beberapa faktor, antara lain cuaca, ombak, dan juga antrian kapal, di mana ASDP sendiri menurut data dalam kurun waktu 12 jam menyebut bahwa untuk hari ini saja sudah ada 100.000 penumpang dan juga 28.000 volume kendaraan. Ini merupakan ada kenaikan sebesar 11% dari periode tahun lalu. Dan juga SDP juga akan mempersiapkan beberapa skema ketika nanti Pelabuhan Merak padat, di mana skemanya antara lain adalah delaying system, di mana delaying system itu ada pemberhentian kendaraan sementara di titik-titik ruas seperti di rest area dan juga di depan gerbang pelabuhan. Dan juga ada buffer zone atau kantong parkir, di mana SDP juga menyediakan kantong-kantong parkir tambahan di kawasan Pelabuhan Merak, yaitu dapat menampung sekitar 2.000 hingga 4.000 kendaraan. Dan untuk kondisi saat ini memang cenderung sore ini cenderung ramai dan akan lebih ramai lagi Junada Prisa hingga malam nanti dan subuh. Kembali ke Anda. Terima kasih, Bagus. Akan ramai lagi ya nanti hingga malam dan subuh. Langsung tadi laporan dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, puncak arus mudik mulai terasa di ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Pagi tadi ribuan kendaraan memadati arus tersebut hingga memicu kemacetan sepanjang 15 km. Kepadatan tol MBZ sudah terjadi sejak tadi malam dan terus berlanjut hingga pagi tadi. Kendaraan pemudik yang menuju kota-kota di Pulau Jawa bergerak perlahan akibat padatnya volume lalu lintas. Kemacetan terjadi di sejumlah titik, terutama di kilometer 48 yang menjadi titik pertemuan antara tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Penerapan kontraflow diperpanjang dari kilometer 55 hingga kilometer 47 Karawang Barat untuk mengurai kemacetan. Sementara itu, jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat sudah padat oleh pemudik. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa hanya bisa melaju dengan kecepatan rendah. Kendaraan yang melintas jalur Pantura didominasi oleh motor. Peningkatan volume kendaraan ini mulai terjadi sejak Rabu dini hari dan diprediksi akan terus meningkat pada sore dan malam nanti. Dan untuk melihat lalu lintas terkini di kilometer 57 sudah ada rekan Steven Patinamah yang akan melaporkan langsung dari lokasi. Selamat sore Steven, bagaimana arus lalu lintas di kilometer 57 saat ini? Silakan. Ya baik Judo, selamat sore. Untuk terkait kondisi pada sore hari ini update-nya untuk di ruas tol Jakarta Cikampek tepatnya di kilometer 57 memang suasananya lebih ramai dibandingkan pada kemarin hari. Untuk saat ini memang volume kendaraan terlihat telah meningkat begitu di 2 hari menjelang perayaan Idul Fitri ini, di mana volume kendaraan mereka melintasi ruas tol ini jaraknya saling berdekatan begitu Juno. Karena mereka memanfaatkan 2 hari terakhir ini untuk segera pulang ke kampung halaman untuk merayakan hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga. Untuk diketahui sendiri memang pada sekitar pukul 12 siang tadi pemerintah telah menetapkan
one way nasional begitu, mulai dari kilometer 70 atau mulai dari gerbang tol Cikampek Utama hingga nantinya berakhir di gerbang tol Kali Kangkung yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan untuk di tol Jakarta Cikampek sendiri diterapkan sistem kontraflow begitu, yang dimulai di kilometer 55 hingga kilometer 70 dimulainya atau awalnya sistem one way dimulai pada siang hari tadi. Untuk bagi pemudik yang akan melakukan perjalanan pada hari ini, untuk memperhatikan kondisinya karena cuaca untuk siang hari memang terasa panas hingga menjelang berbuka puasa nanti. Untuk Anda yang merasa kelelahan dapat memanfaatkan rest area yang berada di ruas tol Jakarta Cikampek, seperti salah satunya di rest area 57 yang menyediakan berbagai fasilitas untuk Anda nikmati dan untuk Anda beristirahat ataupun berbuka puasa dan menjalankan ibadah sholat pada sore hari nanti. Sementara demikian dulu untuk update terkait arus mudik pada sore hari ini di ruas tol Jakarta Cikampek. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Steven Pati Nama di kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan langsung kita juga akan pantau pemirsa rekayasa lalu lintas kontraflow dan satu arah diterapkan untuk mengurai kepadatan. Kita update informasinya dari rest area 207 Tol Palimanan. Ada Hadisti Arifa di sana. Hadisti, seperti apa pelaksanaan kontraflow dan satu arah di sana? Hadisti. Ya, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Untuk situasi lalu lintas di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali pada sore hari ini terpantau sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Informasi atau data yang kami terima dari pengelola tol Cipali menyebutkan sejak pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga sore hari ini tercatat 77.000 kendaraan yang sudah melintas di ruas tol Cipali menuju ke sejumlah arah atau sejumlah wilayah, baik itu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah ini atau angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan, bahkan mencapai 2 kali lipat jika dibandingkan pada waktu yang sama di hari sebelumnya. Namun untuk kondisi lalu lintas pada sore hari ini terpantau lancar, di mana kami melihat untuk laju kendaraan ini masih dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal. Namun untuk saat ini sejak dari pagi sampai sore hari ini kami juga masih memantau rekayasa lalu lintas seperti one way atau satu arah ini masih diberlakukan untuk mengurai kepadatan ataupun juga kemacetan yang terjadi karena sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan di ruas tol Cipali ini. Dan dari pantauan kami, kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali ini berasal dari daerah Jakarta yang kami lihat berdasarkan nomor polisi kendaraan, yakni plat B ataupun juga nomor polisi yang berasal dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Begitupun juga ini ditandai sebagai pemudik yang menuju ke kampung halamannya pada momen lebaran ini, yang ditandai dengan barang bawaan yang terlihat diletakkan di atas kap mobil yang menandai mereka adalah pemudik. Dan kami juga masih melihat lalu lintas didominasi oleh bus yang mengangkut penumpang dari arah Jakarta, tentunya juga menuju ke wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Dan sesekali kami juga masih melihat yang melintas di ruas tol Cipali ini adalah kendaraan sumbu 3 atau truk dengan muatan besar, meskipun sudah aturan ataupun pembatasan operasional truk tersebut. Namun sesekali kami masih melihat truk masih melintas di ruas tol Cipali ini. Dan untuk rekayasa lalu lintas one way ini diterapkan secara situasional, namun kalau dari pantauan kami sejak pagi hingga sore hari ini masih terus diberlakukan one way dari KM 70 hingga ke KM 414 Kali Kangkung. Dan di sejumlah titik juga informasi yang kami terima sempat juga terjadi kepadatan ataupun juga kemacetan, bahkan laju kendaraan juga sempat tersendat akibat terjadinya hujan di sejumlah titik di ruas tol Cipali. Namun kalau di tempat saya melaporkan saat ini, yakni KM 207, untuk cuaca terpantau mendung namun belum turun hujan, sehingga untuk lalu lintas di titik saya melaporkan saat ini masih terpantau lancar. Dan yang menjadi poin penting juga dalam hari ini terkait lalu lintas adalah banyak terlihat kendaraan yang sudah mulai memilih untuk berhenti di bahu jalan akibat penuh atau menumpuknya kendaraan yang mampir di rest area, sehingga rest area pun hingga hari ini
memberlakukan aturan buka tutup apabila terjadi penumpukan kendaraan di rest area, sehingga banyak kendaraan yang memilih untuk berhenti di bahu jalan. Rest area juga membuat aturan untuk memaksimalkan durasi bagi pemudik yang mampir ini selama 30 menit. Artinya jika sudah 30 menit dihimbau kepada para pemudik yang mampir di rest area untuk meninggalkan rest area ini dan bergantian dengan pemudik lainnya. Maka dihimbau juga kepada para pemudik selain memilih untuk berhenti di rest area, juga dianjurkan untuk keluar di gerbang tol terdekat dan kemudian nantinya melanjutkan kembali perjalanan jika merasa sudah mulai konsentrasi ataupun juga sudah memastikan kondisi badan dan juga kendaraan dalam keadaan yang baik. Demikian, Juno. Baik, Hadisti, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Kembali bersama kami, pemirsa. Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Polisi menampilkan foto para pelaku eksekutor penyiraman air keras tersebut. Foto eksekutor menggunakan motor memakai pakaian motif batik dan pakaian biru ditampilkan dari rekaman CCTV. Polisi memperlihatkan rekaman CCTV jalur yang dilintasi pelaku, di mana jumlahnya ada 4 orang. Pelaku sempat mengganti baju dan helm karena terkena cairan air keras saat menyiramkan ke korban. Polisi juga mengungkapkan peran pelaku dari proses eksekusi, di mana seolah ada perencanaan di balik upaya penyiraman air keras ini. Ini adalah pelaku eksekutornya yang kami bulati warna merah, berputar arah, kemudian berpapasan, menunggu. Nah, ini yang hijau adalah korban. Itu pada saat dilempar dengan cairan. Ini yang kuning adalah motor kedua yang ditunggangi oleh terduga juga jaringan dari pelaku, kelompoknya pelaku. Kemudian dari sini eksekutor berpisah dua motor tersebut, satu melawan arah dan termonitor di Jalan Diponegoro, rekan-rekan sekalian. Ini termonitor di Jalan Diponegoro. Eksekutor ini diduga cairan tersebut mengenai sebagian dari anggota tubuhnya, sehingga mereka berdua mencoba membersihkan dengan air mineral. Ini terlihat di video CCTV. Silakan diputar. Nah, ini rekan-rekan sekalian, terlihat dua orang yang depan yang menggunakan kaos merah itu kami duga pakaian luarnya sudah dilepas, karena terlihat pada saat di TKP itu menggunakan kemeja dengan motif batik warna biru. Nanti ada benang merahnya, ada korelasinya dengan temuan-temuan kami pada saat siang harinya sebelum kejadian. Ini yang menggunakan kaos merah, dan kaos ini juga termonitor, tertangkap CCTV pada saat siang hari sebelum kejadian. Ini melaju, kemudian termonitor juga nanti di simpang mengarah Keramat Raya. Nah, ini diduga eksekutor yang tadi. Kemudian yang salah satunya dari TKP itu lurus, tidak melawan arah. Ini termonitor di underpass Matraman. Ini salah satu kendaraan yang tadi bersama-sama di TKP dengan yang menyiramkan cairan tersebut.
Lanjut. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari hasil tersebut kami melakukan penyelidikan ke waktu sebelum kejadian. Kami runut dari waktu sebelum kejadian, dapat kita lihat rekan-rekan sekalian, ini silahkan diputar yang video pertama. Ini termonitor pelaku belum menggunakan helm dengan sudah menggunakan kemeja motif batik warna biru, dan kalau kita hentikan kemudian di zoom ini gambarnya akan muncul atau nampak kaos yang warna merahnya tadi. Kami dapat menunjukkan ini bukti keterkaitan antara dua orang yang tertangkap kamera pengawas atau CCTV di TKP ini. Kemudian ini pasca kejadian dengan pelaku yang sudah menggunakan kaos bagian dalamnya, karena kaos bagian luarnya diduga terkena cairan tersebut dan dilepas oleh si pelaku beserta helmnya juga. Dan kami informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa helmnya juga sudah ditemukan di sekitar tempat kejadian perkara dan saat ini sedang dilakukan uji laboratoris. Kemudian ini yang siang harinya, terlihat nampak jelas rekan-rekan sekalian di sini menggunakan kaos bagian dalam berwarna merah. Kemudian bagian luarnya menggunakan kemeja dengan motif batik warna biru, identik dengan yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Lanjut. Ini hasil dari pengambilan gambar terhadap CCTV yang sudah kami peroleh. Kami tekankan kepada rekan-rekan sekalian, ini sama sekali tidak dilakukan perubahan ataupun pengolahan sehingga kami dapat pertanggungjawabkan bahwa ini bukan hasil artificial intelligence. Kami sampaikan bahwa ini adalah murni kami ambil dari CCTV yang tertangkap kamera pengawas di sepanjang jalur yang dilalui oleh para pelaku, sehingga bukan hasil artificial intelligence. Ini rekan-rekan dapat kita sama-sama dapat melihat yang bagian pengendara depan, kemudian ini adalah yang bagian pengendara penumpang belakang yang di TKP terlihat menyiramkan cairan kepada korban. Sementara itu Mabes TNI sudah menahan 4 anggota TNI terkait penyiraman air keras ke aktivis kontras. Mereka berasal dari Satuan Denma Bais Mabes TNI, khususnya TNI Angkatan Udara dan Laut. Bagian dalam berwarna merah. Mabes TNI mengatakan sudah menahan 4 anggota TNI yang terkait penyiraman air keras terhadap aktivis kontras Andri Yunus. Keempat anggota TNI berinisial SL, pangkat Letu, NDP, pangkat Kapten, kemudian BHW, pangkat Letu, dan inisial ES, pangkat Serda. Keempatnya sudah diamankan di sel penahanan keamanan maksimum Puspom TNI untuk dilakukan pendalaman ke tingkat penyidikan. Di Denma itu kan ada beberapa macam matra ya. Jadi bisa sampaikan matranya adalah dari AL dan AU. Ya. Keempat yang diduga pelaku ini semuanya anggota dari Denma Bais TNI. Ya. Jadi bukan dari satuan mana-mana tapi dari Denma Bais TNI. Kemudian terkait tadi masalah isu
ada target lain. Nanti kita akan kembangkan pada saat proses penyidikan. Ya, jadi sekarang kita nggak berani menyimpulkan nih ini ya. Nah, kemudian masalah yang diduga status ya, status. Jadi kan kalau dalam peradilan itu kan ada asas praduga tak bersalah ya. Gitu. Jadi itu kita terapkan, Mas. Jadi kalau memang nanti dia memang betul sebagai pelakunya ya, dia akan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian ya. Kita sudah melakukan penyelidikan secara internal ya. Jadi secara internal, kemudian dari hasil penyelidikan internal itu kita melihat ada beberapa kejanggalan sehingga dari kejanggalan itu kita kembangkan, muncullah yang diduga 4 tersangka tersebut, ya, Mas. Jadi gini, kalau bicara kapannya akan saya jawab secepatnya, ya, karena beri kita waktu loh, dan yakin itu akan kita sampaikan, ya, secara transparan, jadi nggak ada yang tutup-tutupi. Nanti akan sampaikan dari keempat pelaku ini siapa berbuat apa, kemudian masing-masing perannya apa kan kita juga belum tahu. Nanti kita akan kita sampaikan, ya. Yang pasti 2 orang eksekutor berarti Pak ya? Betul. Ya, kalau dari hasil CCTV kan ada 2 orang nih yang melakukan. Nah, yang 2 lagi di mana dan sebagai apa nanti kan masih kita dalami, ya. Ya, jadi inisialnya NDP, pangkatnya kapten. Kemudian inisial SL, pangkatnya letu. Kemudian inisial PHW, pangkatnya letu. Kemudian yang terakhir inisial ES, pangkatnya Serda Bintara, ya. Oke, itu yang untuk inisial. Kemudian untuk waktu penyidikan, ya tentunya kita akan bekerja semaksimal mungkin, ya, dengan harapan bahwa proses penyidikan ini dapat kita lakukan secepatnya, secara profesional. Kemudian kita serahkan kepada penuntut, dalam hal ini Otmil, untuk melakukan persidangan. Dan selama ini kan untuk persidangan di militer ini kan selalu terbuka, ya, tidak pernah istilahnya persidangan tertutup. Nah, tentunya nanti rekan-rekan bisa mengikuti lah, ya, bisa mengikuti. Nanti tahap-tahapannya juga mungkin kita akan mengundang rekan-rekan media, ya, pada saat mungkin selesai penyidikan, pemberkasan, kemudian penyerahan kepada Otmil. Nah, nanti pada saat persidangan kita akan mengundang rekan-rekan media, ya. Ya, pemirsa, aktivis Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tak dikenal, dan malam itu saat Andri hendak pulang dari kantor YLBHI, tiba-tiba saja di Jalan Salemba ia dicegat pengendara motor dan langsung menyiramnya dengan air keras. Polisi telah menangkap pelaku dan meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan. Namun selain menangkap pelaku, polisi juga harus membongkar siapa otak di balik aksi pengancaman dengan kekerasan ini. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bang Usman Hamid. Assalamualaikum, selamat sore Bang Usman. Bang Usman, suara saya jelas, Bang? Ya, kita coba perbaiki dulu sambungan Zoom kita bersama Bang Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, terkait usut tuntas teror air keras ke aktivis Kontras, yang kita tahu bahwa tadi sudah ada preskon terkait perkembangan kasus ini. Ada 4 anggota TNI yang saat ini sudah diamankan di TNI terkait penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus, pemirsa. Dan yang menarik dari poin-poin disampaikan tadi bahwa 4 anggota TNI ini dari matra angkatan udara dan laut, dan juga mereka adalah anggota dari Badan Intelijen Strategis dari TNI. Belum diketahui motifnya, namun keempat tersangka saat ini sudah diamankan
Dan kita tahan terlebih dahulu untuk dialognya pemirsa. Kita akan coba review kembali terkait kasus ini di mana publik ramai menyoroti peristiwa kasus teror air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus. Kita lihat berikut ini. Polisi telah meningkatkan kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis Kontras Andri Yunus ke tahap penyidikan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra menyebut dalam kasus premanisme ini, polisi telah menemukan adanya indikasi tindak pidana. Selain itu, guna memudahkan penyidikan, Polda Metro Jaya juga telah membuka posko pengaduan untuk kasus penyiraman air keras yang menyerang Andri. Apabila mendapatkan informasi terkait dengan orang yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa penyiraman cairan membahayakan kemarin terhadap korban saudara AY, ini akan sangat membantu petugas penyelidik dalam menangani mengusut perkara ini. Sementara itu, menurut Komisioner Kompolnas Hoirul Anam, polisi harus sigap membongkar kasus yang menimpa Andri. Anam menyebut selain menangkap pelaku, polisi juga harus bisa membongkar siapa otak di balik aksi pengancaman dengan kekerasan ini. Kasus ini harus dibongkar seterang-terangnya, dibongkar siapapun pelakunya, termasuk di balik pelakunya ini. Ya, karena ini untuk memastikan peristiwa yang sama ya tidak terulang kembali. Kamis malam, Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Malam itu saat Andri hendak pulang di kantor YLBHI, tiba-tiba saja di Jalan Salemba, ia dicegat pengendara motor dan langsung menyiramnya dengan air keras. Seketika Andri terkapar dengan luka bakar parah di sekujur tubuh. Apa yang dialami Andri Yunus ketika memantik kemarahan publik, PBB bahkan menyampaikan keprihatinan, bahkan menyebutnya sebagai tindakan pengecut. Tidak hanya itu, guna mendesak polisi segera mengungkap kasus ini secara transparan, publik menggelar aksi unjuk rasa di berbagai daerah. Tim Liputan AI News melaporkan. Ya, pemirsa, langsung kita sapa kembali Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Bang Usman Hamid. Assalamualaikum, selamat sore Bang Usman. Selamat sore. Ya, dengan Juno Bang di studio. Terima kasih sebelumnya Bang Usman. Bang Usman, kita lihat perkembangan hari ini dari keterangan aparat tadi ada 4 ya, prajurit TNI, matranya tadi ada dari udara dan juga laut. Plus mereka ini ternyata anggota dari BIS, Badan Intelijen Strategis. Anda melihat poin ini Bang Usman, bagaimana Anda menganalisanya? Ya, ini satu bukti kembali betapa negara banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang melakukan kejahatan dan bersembunyi di balik instansi negara. Padahal tugas BIS itu adalah membangun satu sistem deteksi dini untuk intelijen strategis dari musuh negara luar. Karena BIS itu adalah badan intelijen strategis yang melekat pada TNI sebagai badan intelijen tempur atau perang. Jadi urusan bukan mengawasi dalam negeri. Jadi ini sangat kami sayangkan. Ini satu penyalahgunaan institusi Badan Intelijen Strategis yang sangat fatal. Dan karena itu harus dibongkar sampai kepada pemberi perintah yang paling utama. Oke. Baik, Bang Usman, ini kan ada satu poin yang terkait BIS ini ya. Dan ini menarik bagaimana kita menganalisa ini. Apakah ini bisa menjadi pintu masuk dari kita mengungkap motif dan bisa mereveal otaknya nih Bang? Ya, sekarang saya kira kita baru masuk di tahap awal ya. Jadi pelaku-pelaku yang sekarang ini
diidentifikasi oleh pihak kepolisian lalu diamankan oleh pihak TNI adalah pelaku-pelaku lapangan. Nah, saya cukup terkejut karena pelaku-pelaku lapangan pun sudah memasuki pangkat-pangkat yang cukup seharusnya mereka tidak berbuat hal seperti ini. Pangkat kapten, letnan, bahkan yang belum diumumkan adalah yang berpangkat kolonel. Jadi ini adalah babak awal. Sebenarnya kami heran karena kami juga melakukan pencarian fakta di lapangan dan kami bertemu dengan para penyelidik dan penyidik kepolisian di lapangan. Tapi kami tidak pernah bertemu dengan Bais di lapangan. Dan dugaan kami, karena pihak kepolisian sudah mengumumkan wajah pelaku, TNI segera mengambil langkah untuk menunjukkan bahwa institusinya juga mendengarkan aspirasi masyarakat. Kami apresiasi, tapi sebenarnya seharusnya diserahkan kepada pihak kepolisian. Karena perbuatan serangan terhadap Andri jelas merupakan tindak pidana umum atau bahkan bisa disebut sebagai tindak pidana terorisme seperti kata Pak Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung, atau bahkan bisa disebut sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia. Jadi bukan pelanggaran hukum militer, bukan pelanggaran hukum pidana militer, bukan pelanggaran hukum perang. Karena itu sebaiknya para anggota TNI itu diserahkan kepada kepolisian supaya TNI tidak terkena konflik kepentingan dan supaya proses penyelidikannya bisa berjalan secara objektif di dalam lingkungan peradilan umum. Oke, kalau diserahkan TNI yang menangani, ya, berarti Anda skeptis kasus ini akan berjalan, Bang? Karena tadi kita bicara netralitas, plus juga saya baca bahwa Bang Yunus tadi Bang Usman menyebutkan bahwa harusnya ada tim independen seperti itu, ya, tidak dari matra TNI. Ya, betul sekali. Sebenarnya cukup dengan pihak kepolisian, karena pihak kepolisianlah lembaga yang diberikan mandat oleh undang-undang melakukan penegakan hukum dalam negeri, hukum pidana misalnya gitu. Tapi katakanlah ada semacam kekhawatiran benturan instansional, dan ini yang mungkin membuat proses penangkapan oleh pihak kepolisian seperti terkendala, karena kabarnya para pelaku bersembunyi di markas Bais gitu. Sehingga kalau itu dipaksakan dengan penangkapan pihak kepolisian, kepolisian pasti bisa melakukan itu, tapi pasti akan ada benturan instansi antara Polri dengan Bais. Nah, kami sebenarnya meminta agar Bais, pimpinan Bais, memisahkan kepentingan negara, kepentingan lembaga dengan kepentingan dari individu-individu anggota yang terlibat di dalam pelanggaran hukum pidana ini gitu. Jadi saya kira kasus ini harus diserahkan kepada kepolisian karena Undang-Undang TNI Pasal 65 misalnya, atau TAP MPR tentang fungsi TNI dan Polri menegaskan bahwa anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum tunduk pada jurisdiksi peradilan umum. Baik, Bang Usman, kalau kita kembali ke menganalisa motif ini, ya, walaupun tadi masih teka-teki, masih didalami, tapi ada beberapa puzzle kita sudah lihat hari ini mulai terbuka, 4 pelaku, matranya, terus anggota dari Bais. Anda melihat kalau kita mungkin, ya, analisa awal, kemana kasus ini arahnya, motifnya? Apakah menurut Anda, ya, Bang Usman, ini Andri Yunus pernah menyelidiki sesuatu yang menyentuh mungkin, ya, yurisdiksi TNI atau seperti apa, Bang Usman? Saya kira sangat berhubungan erat dengan aksi protes Andri Yunus ketika pada tanggal 15 Maret tahun yang lalu ia masuk ke dalam ruang pertemuan tertutup antara anggota-anggota dewan yang membahas RUU TNI tanpa partisipasi masyarakat. Ia memprotes, membawa poster, mempersoalkan kenapa DPR tidak partisipatif, kenapa tidak membuka ruang partisipasi publik, kenapa dibahas secara tertutup di luar hari kerja, di luar jam kerja, di luar gedung kerja DPR RI. Dan itu adalah peristiwa pertama yang terjadi 15 Maret yang berujung dengan teror-teror Andri pertama kali. Malam itu ia mulai diteror, besoknya mulai diteror, dan pekan-pekan berikutnya ia mengalami beberapa teror termasuk pembuntutan, dan bahkan kami sampai menyusun sistem pengawanan, sistem pengamanan melekat pada Andri Yunus. Dan peristiwa terjadinya serangan air keras juga terjadi pada 13 Maret yang lalu, hampir setahun setelah aksi protes Andri di Fairmont Hotel. Jadi pelaku seperti mau memberi pesan bahwa Anda harus ingat, tahun lalu Anda mengganggu pertemuan kami, dan tahun ini sebagai peringatan 1 tahun, kami beri peringatan kepada Anda untuk menghentikan aksi-aksi Anda. Dan banyak lagi saya kira yang bisa dijelaskan bagaimana Andri bersinggungan dengan isu-isu militer. Tetapi saya harus tegaskan bahwa belum tentu
anggota-anggota TNI yang sekarang ini terseret dalam kasus ini benar-benar menjalankan perintah TNI. Bisa jadi ada faktor lain, gitu. Bisa jadi ada semacam bukti-bukti yang justru membuat kita bisa mengerti lebih jauh apa persisnya motif. Kecuali pihak kepolisian misalnya segera menemukan pelaku utamanya atau pemberi perintah dari peristiwa penyerangan ini. Kalau yang sekarang ini ditahan misalnya oleh POM, itu barulah pelaku-pelaku lapangan. Dan saya khawatir ke depan hanya sebatas pelaku-pelaku lapangan, seperti yang sering kali terjadi di dalam proses peradilan militer. Oke, baik. Tadi Bang Usman menyebut bahwa belum tentu ya pelaku-pelaku ini adalah diperintah atas perintah Matra TNI. Bisa saja berarti dengan kata lain Bang Usman bisa personal seperti itu, oknum. Ya, tapi kalau sampai personal saya ragu. Saya tidak bermaksud, maaf kalau keterangan saya salah, tapi saya tidak bermaksud untuk menjelaskan bahwa mereka memiliki motif-motif personal. Tidak mungkin. Karena mereka tidak mengenal Andri. Dan kalaupun mereka misalnya mengatakan tergerak untuk katakanlah menyerang Andri karena alasan-alasan instansional, alasan lembaga dipermalukan atau alasan Andri memprotes RUU TNI, dugaan saya itu tidak mungkin kecuali atas sepengetahuan atau atas perintah dari komandannya. Jadi komandannya yang harus diperiksa. Pemberi perintahnya yang harus diperiksa. Kalaupun komandannya tidak memberi perintah, dia harus diperiksa, dimintai pertanggungjawabannya. Apakah ia tahu perbuatan itu? Kalau ia tahu, apakah ia melakukan tindakan penghukuman? Apakah ia menyerahkan kepada pihak penegak hukum misalnya? Ini sudah berlangsung sejak tanggal 13, sekarang sudah memasuki tanggal 18. Artinya berhari-hari mereka berkeliaran atau bahkan bersembunyi di dalam instansinya. Dan kalau ada yang mengetahui itu, bahkan menyembunyikan itu adalah kejahatan, itu adalah pelanggaran hukum pidana. Itu harus juga diproses, dimintai pertanggungjawaban. Baik, Bang Usman, berarti ini tadi kalau kita bicara sistem ini sistematis ya, tidak 1-2 orang ya, tapi ada bisa kita runut tadi. Plus juga Anda menyebutkan bahwa yang di Fairmont tahun lalu, bahwa sebenarnya runtutan ini sudah terjadi 1 tahun ya Bang Usman ya. Karena saya ingat juga di waktu yang rapat di Fairmont yang banyak diprotes karena di hotel ya, di tengah efisiensi itu juga jadi sorotan. Berarti ya gimana Bang Usman? Ya, itu yang saya kira harus diperiksa lebih jauh supaya kita tahu siapa pemberi perintahnya. Siapa orang yang pertama kali punya ide untuk menyerang Andri dan kenapa Andri secara spesifik. Bang Usman. Kalau memang kontras misalnya katakanlah menyalahi hukum, kenapa tidak diajukan ke pengadilan? Kenapa tidak dilaporkan kepada kepolisian kalau kontras atau Andri melakukan pelanggaran hukum pidana umum misalnya atau melakukan pelanggaran hukum apapun? Kenapa tidak digugat misalnya kontras? Kenapa sampai melakukan dengan cara-cara extrajudicial semacam ini? Ini pelanggaran berat hak asasi manusia. Baik, Bang Usman, kalau kita lihat juga cara pelaku ini ya, dan kegamblangan atau ketelanjangan yang kita lihat, bagaimana mereka melakukan ini di tengah kota, CCTV tanpa penutup juga ya. Anda melihat bahwa gestur ini gestur apa sih? Karena biasa orang yang ingin melakukan tindak kriminal, mereka akan mengcover semuanya dengan sangat detail gitu. Tetapi tidak dengan 4 pelaku ini. Menurut Anda apa yang analisa Anda, Bang Usman? Pertama, pasti mereka merasa mendapatkan backingan atau dukungan atau perlindungan dari komandannya atau dari atasannya. Yang kedua, mereka merasa yakin bahwa perbuatan mereka tidak akan disentuh oleh penegak hukum. Dan kita seringkali melihat ya, tidak semua anggota TNI, tapi kita sering melihat anggota TNI menerabas lalu lintas, masuk ke busway, atau melakukan pelanggaran hukum lain. Makanya seringkali busway dijaga oleh PM atau provos misalnya. Karena seringkali ada pelanggaran hukum oleh anggota TNI. Dan seringkali polisi tidak bisa menindak karena ada konflik jurisdiksi. Karena seringkali pihak kepolisian memahami bahwa kepolisian dilarang untuk menyentuh atau melakukan penegakan hukum kepada anggota TNI. Padahal larangan itu tidak ada. Tidak ada larangan kepada anggota kepolisian untuk menindak anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Kan peristiwanya adalah peristiwa pidana umum. Terjadinya di lingkungan masyarakat umum. Jadi bukan pelanggaran hukum perang atau disersi atau indisipliner. Atau katakanlah misalnya ada perdebatan tentang jurisdiksi. Apakah
kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa itu adalah kerugian kepentingan militer, kan tidak, melainkan kepentingan umum, masyarakat umum dalam hal ini Andri menjadi korban langsung dan masyarakat sekitar yang melihat bagaimana Andri berteriak kesakitan. Itu adalah teror buat masyarakat. Jadi bisa jadi karena ada perintah, karena merasa mendapatkan perlindungan dari atasan, atau karena yakin bahwa sistem kelembagaan tidak akan pernah menyentuh mereka secara sungguh-sungguh. Kalaupun ada proses hukum, biasanya hanya di awal ditunjukkan pelaku lapangannya, lalu tidak ada kelanjutannya kemudian. Atau kalaupun divonis bersalah di pengadilan militer, ujung-ujungnya ya tidak diberhentikan dari dinas militeran, malah tetap mengalami kenaikan pangkat dan bahkan mendapatkan pembebasan dia. Baik, Bang Usman. Saya kira itu menimbulkan keraguan dari masyarakat adanya keadilan dalam kasus ini. Ya, Bang Usman, terima kasih sekali untuk analisanya. Poin-poinnya tadi kita jelas ya, bagaimana kita mengawal ini, plus juga bagaimana independensi dari TNI, Polri, dan juga pihak-pihak terkait agar tadi ini kan hak azazi manusia ya, human rights ya. It could happen to anyone, bisa terjadi pada semuanya ya. Jadi ini jadi concern kita agar negara hadir menjamin semua suara-suara yang ada, bukan dengan tadi tindakan-tindakan anarkis dan kekerasan seperti ini, Bang Usman ya. Semangat Bang Usman, sehat-sehat untuk kita semua, panjang umur perjuangan pemirsa. Terima kasih Bang Usman. Dan pemirsa, Iran kembali menggempur Israel menyusul terbunuhnya Kepala Keamanan Nasional Iran Ali Larijani. Tetaplah bersama kami di Sindu Sore. Kembali bersama kami, pemirsa. Iran kembali menggempur Zionis Israel menyusul terbunuhnya Kepala Keamanan Nasional Iran Ali Larijani. Hujan rudal pun tak terelakkan di kawasan selatan Israel Rabu dini hari. Raungan sirene memenuhi udara kawasan Beersheba dan sekitarnya mengiringi hujan bom klaster yang ditembakkan Iran. Serangan kali ini dilancarkan Iran menyusul terbunuhnya Kepala Keamanan Nasional Iran Ali Larijani. Dan pihak Garda Revolusi Iran mengkonfirmasi serangan semalam suntuk tersebut merupakan pembalasan atas kematian Larijani dan timnya kepada Zionis Israel. Akibat serangan rudal, sebuah mobil di kawasan Holon terbakar hebat. Suara alarm terus berbunyi hingga petugas damkar tiba di lokasi. Di kawasan Ramat Gan, sedikitnya 2 orang tewas dan beberapa orang lainnya terluka akibat serangan itu. Iran mengumumkan kematian Kepala Keamanan Nasionalnya Ali Larijani dalam serangan yang dilancarkan Israel. Kiprah Larijani dalam pemerintahan Iran amat besar. Pernah menjabat sebagai petinggi Garda Revolusi Iran hingga bertanggung jawab mengawasi program nuklir Iran. Ali Larijani merupakan sosok penting dalam peta politik dan keamanan Iran selama 4 dekade belakangan. Larijani pernah menduduki posisi-posisi penting mulai dari media massa milik pemerintah Iran, parlemen, hingga institusi keamanan. Memiliki latar belakang akademi di ilmu sains dan filosofi, Larijani bergabung dalam Garda Revolusi Iran atau IRGC pada tahun 1982. Lalu dirinya menjabat di berbagai petinggi di beberapa kementerian sebelum menduduki jabatan sebagai Kepala Staf Garda Revolusi mulai dari 1989 hingga 1992. Larijani lalu dipercaya untuk mengisi jabatan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi di mana dirinya bertanggung jawab untuk mengawasi beragam perjanjian dan produksi nuklir. Menghadapi serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel, Larijani menyebut Presiden Donald Trump jatuh ke dalam perangkap Israel. Dalam serangan Israel semalam, suntuk Selasa waktu setempat, Larijani dinyatakan meninggal dunia bersama sejumlah rekannya. Militer Iran pun berjanji membalas kematian Larijani. Ya, menyusul Iran, pejuang Hizbullah ikut menggempur Israel dengan serangan roket. Serangan tersebut merupakan bagian dari operasi Khaybar 1. Ledakan terlihat di langit selatan Lebanon seiring gempuran kelompok Hizbullah di Israel melalui operasi Khaybar 1. Hizbullah menyasar
sejumlah permukiman dan situs militer Israel di kawasan Kiryat Shimona, Naharia, dan Safed. Pasukan Israel IDF mengklaim telah menggagalkan sejumlah serangan roket Hizbullah. Konflik antara Amerika Israel dengan Iran memasuki minggu ketiga dengan Iran terus melancarkan serangan balasan ke Tel Aviv. Warga Tel Aviv terpaksa harus berlindung, bahkan bersama hewan peliharaan mereka untuk menghindari gempuran Iran. Tidak efektifnya Iron Dome dalam menahan gempuran rudal-rudal Iran membuat warga Tel Aviv berlarian ke tempat pelindungan bom yang kebanyakan berada di basement bangunan. Bahkan warga Tel Aviv dipaksa berlindung bersama hewan peliharaannya untuk menghindari terkena serangan rudal balasan Iran yang terus menghujani Israel. Menurut media lokal, gempuran Iran membuat warga di kota-kota Israel lainnya juga telah mengungsi ke tempat penampungan. Hal ini terjadi setelah Iran melakukan serangan balasan atas serangan yang dilakukan Zionis Israel bersama Amerika Serikat yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Iran terus menggempur Israel dan membuat sirene peringatan meraung di seluruh penjuru kota Tel Aviv. Pertahanan udara Israel berusaha melakukan pencegahan serangan rudal Iran membuat ledakan dan sirene terdengar di seluruh kota Tel Aviv. Iran terus melakukan serangan balasan yang menyasar sejumlah fasilitas militer Israel dan Amerika Serikat. Memasuki minggu ketiga perang, sedikitnya 1.450 orang tewas dengan 13 kematian personel militer yang diakui oleh pihak AS dan 13 personel militer dari pihak Israel. Ya, isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian santer. Rekan Netanyahu menulis akan mengenang sosok kepemimpinan Netanyahu yang kemudian disimpulkan warganet bahwa benar Netanyahu telah tewas. Isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian santer. Lama tak muncul secara resmi di depan awak media, terbaru pada 17 Maret 2026 Netanyahu kembali muncul. Netanyahu memberikan ucapan selamat Festival Cahaya, membantah isu kematiannya akibat serangan Iran. Sebelumnya pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Kecurigaan bahwa Benjamin Netanyahu tewas kian mengerucut. Rekan Netanyahu di akun X menyebut sosok Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, akan dikenang dalam sejarah. Warganet pun kini mempertanyakan maksud dari cuitan rekan Netanyahu yang menyebut sosok Netanyahu akan dikenang. Karena jika mengenang sosok seseorang, bisa diartikan orang tersebut sudah tiada. Ya, pemirsa, ini kontroversinya memang terus bergulir di sosial media ya. Kalau Iran dengan gamblang berani mengakui para petingginya memang tewas di medan perang, tidak dengan Israel. Ini beragam cara dilakukan Israel untuk menepis isu ini. Tapi apakah benar, nanti kita lihat di ujungnya pemirsa. Karena Perdana Menteri Israel ini Benjamin Netanyahu kembali mengeluarkan sejumlah video. Sementara itu Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee membagikan momen pertemuan dirinya dengan Netanyahu di media sosial miliknya. Yes, Mike. Yes, I'm alive. Ya, Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee membagikan momen saat dirinya bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan video ini dikeluarkan untuk menyangkal isu Netanyahu tewas akibat serangan Iran. Video ini lagi-lagi pemirsa memicu kontroversi. Jadi ini video kesekian dari Netanyahu yang menjadi pertanyaan keasliannya dari para netizen. Tak hanya video ini, Perdana Menteri Israel Netanyahu juga mengeluarkan video konferensi pers. Selain Netanyahu, dalam video ini juga hadir Menteri Pertahanan Israel hingga Kepala Staf Mossad. Sebelumnya Netanyahu sempat dikabarkan tewas akibat serangan Iran.
Dan ia pun berkali-kali mengeluarkan video untuk menyangkal isu ini, namun publik meragukan keasliannya. Dan jika memang Netanyahu tewas, ini akan menjadi pukulan telak bagi Israel. Yes, I'm alive. I'm here with Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force, our senior commanders. In the past 24 hours, we knocked out 2 of the terrorist chieftains, the top terrorist chieftains of this tyranny. Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the Festival of Fire. So celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. Ya, di zaman AI ini memang susah-susah gampang ya pemirsa untuk percaya satu video, dan berkali-kali videonya Netanyahu ini diralat oleh netizen. Nah, kita ke informasi masih terkait ini pemirsa. Komando Pusat AS CENTCOM merilis serangan pasukan Amerika terhadap aset militer Iran dan menunjukkan hancurnya kendaraan lapis baja milik militer Iran. CENTCOM merilis video serangan yang dilakukan operasi gabungan Washington dengan Tel Aviv kepada sasaran militer milik Iran. Rekaman yang dirilis menunjukkan serangan terhadap kendaraan lapis baja dan infrastruktur milik Iran. Memasuki pekan ketiga perang, pasukan Amerika terus memburu dan menghancurkan target-target Iran yang menimbulkan ancaman bagi Amerika dan Tel Aviv. Filipina menghias desanya dengan nuansa Ramadan. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Kembali bersama kami pemirsa, semarak Ramadan terasa di Filipina. Salah satu wilayah di Filipina menghiasi desanya dengan nuansa Ramadan. Wilayah otonomi bangsa Moro di Mindanao Muslim Filipina berubah menjadi desa Ramadan. Penjuru desa dihiasi dengan cahaya bertemakan Ramadan. Tidak hanya itu, selama bulan suci Ramadan, warga menyajikan hidangan lokal dan makanan berbuka puasa kepada ribuan pengunjung setiap malamnya. Puncak acara digelar di Balai Kota. Warga bisa berolahraga malam, kulineran, hingga belanja di pasar malam. Kota Marantau dan Zambunanga juga meluncurkan pertunjukan cahaya pertama mereka. Gedung pemerintahan setempat menjadi kanvas untuk tampilan iluminasi modern. Acara ditutup dengan pertunjukan kembang api megah yang menerangi langit malam. Muslim Christian, masayang talaga dahil grabe kasi ang ganda ng lights. Na-appreciate namin talaga, lalo na kaming mga Muslim. For the first time in Zamboanga, si Mayor Olaso na po ang nakagawa ng ganyan. Po ng opportunity po para ma-present po yung yung Ramadan po namin, yung religion po namin at saka yung kasiyahan po na nabibigay po nila sa amin. Umat Muslim Mindanao yang dikenal sebagai suku Moro terdiri dari 13 kelompok etnis dan merupakan populasi non-Kristen terbesar di Filipina. Saat ini umat Muslim di Filipina berjumlah lebih dari 7 juta jiwa atau sekitar 6,5% dari total populasi. Ibu-ibu pada umumnya membuat kue kering seperti nastar dan kastengel sebagai sajian kue untuk lebaran. Namun kami memiliki referensi menu kue unik untuk ibu-ibu jelang menyambut perayaan Idul Fitri, yaitu sus klepon. Seperti apa berikut informasinya. Masih bingung menentukan kudapan yang cocok disantap saat perayaan Idul Fitri kali ini? Anda bisa berkreasi sendiri dengan membuat choux klepon. Perpaduan teknik pastry Prancis dengan cita rasa jajanan pasar Indonesia bisa menjadi alternatif kudapan yang bisa disajikan untuk keluarga.
Proses pembuatan choux klepon hampir sama dengan klepon. Adonan ini dibuat melalui proses pemasakan awal di atas kompor menggunakan campuran air, mentega, dan tepung sebelum kemudian dipanggang hingga menghasilkan struktur berongga dengan karakteristik tekstur renyah di bagian luar dan kopong di bagian dalam. Ketika digigit ada kelapa sangrai dan aroma wangi pandan. Teksturnya yang renyah serta cairan gula Jawa menambah sensasi choux klepon hasil perpaduan kudapan Eropa dan Jawa ini. Karena kan yang kita tahu choux atau sus kalau dalam bahasa Indonesianya tuh biasanya isinya itu pakai vanila, antara vanila, coklat atau mocha. Nah ini dipakai isian klepon rasanya unik dan masuk banget sih sama taste Indonesia. Apalagi ada isian gula merahnya ini benar-benar bikin taste-nya itu autentik Indonesia banget. Chef Mahmudi, pembuat choux klepon, ingin menyajikan jajanan istimewa pada perayaan Lebaran 1446 Hijriah kali ini, yakni memadukan antara kudapan Prancis dengan cita rasa Jawa. Maka jadilah jajanan choux klepon. Klepon yang mulai peminatnya berkurang, terutama anak muda. Nah, akhirnya ada saya sama mahasiswa itu ide untuk membuat sama-sama kudapan tapi punya nilai yang lebih bagus. Akhirnya ada kudapan Prancis namanya sus tackling. Nah, itu akhirnya kita modifikasi sampai hari ini itu adalah jadinya yang bagusnya seperti itu, terus dengan tidak meninggalkan identik kelapa parutnya masih ada, gula Jawa yang lumer, terus warna hijau dari klepon masih ada. Selain gula Jawa, choux klepon dapat disajikan dengan krim seperti coklat dan vanila. Bagaimana Anda tertarik membuatnya? Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini terbaru di kanal YouTube Sindo News atau sindonews.com. Saya Herdi Putra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.